Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid bahwa Dia akan menurunkan roh. Roh itu atau Dia akan memuliakan aku, sebab Dia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Jadi, roh itu akan memberitakan kepada kita apa yang Dia diterima dari Allah oleh Yesus sendiri. Para saudara sekalian, di dalam baptisan kita menerima Roh Kudus. Nah, memang ada orang-orang yang berpendapat bahwa baptisan Katolik itu nggak sah karena bukan baptisan roh. Maka ada orang-orang Katolik yang juga mencari-cari atau melakukan baptisan roh. Sebetulnya baptisan kita yang kita terima itu selain dicurai air, ya kita mendapat Roh Kudus. Jadi nggak perlu lagi mencari-cari baptisan roh. Ada juga yang mengatakan baptisan Katolik nggak sah karena nggak ditenggelamkan. Ya sudahlah, itu hanya ritus yang dipercaya oleh gereja-gereja. Karena mengapa baptisan Katolik nggak ditenggelamkan juga itu akan panjang kalau dibicarakan. Tetapi yang perlu kita percayai adalah bahwa baptisan itu kita menerima Roh Kudus. Nah, dengan menerima Roh Kudus kita akan memuliakan aku, yaitu Bapa, sebab Ia memberitakan kepada kita apa yang Dia terima, yang Roh Kudus terima daripada Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah gini, kita sudah menerima Roh Kudus. Yang pertama adalah, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita berdoa, kemudian nyanyi-nyanyi pujian, bukan sekedar itu. Tetapi memuliakan Tuhan adalah kalau kita memuliakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik sesama maupun ciptaan semesta. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Sesama kita adalah gambaran diri Allah, ciptaan itu juga ciptaan, segala semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita memuliakan ciptaan, baik sesama maupun segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita memuliakan Tuhan. Kalau saya pandai melukis, kemudian saya melukis, lukisan saya Anda hargai, ya Anda memuliakan saya. Meskipun mungkin Anda nggak mengenal saya atau saya nggak ada di situ, tapi Anda memuliakan saya karena menghargai lukisan saya. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda melihat lukisan saya, kemudian Anda injak-injak, Anda ludahi dan sebagainya, itu berarti Anda nggak memuliakan saya. Anda menghina saya. Dan saya bisa sakit hati meskipun yang diinjak-injak dan diludahi itu bukan saya, tapi lukisan saya. Itu ciptaan saya. Dan saya ada di dalam ciptaan dan ciptaan ada di dalam saya. Demikian pula kalau kita memuliakan Tuhan, tidak cukup kita itu hanya terbatas dalam doa. Tapi kemudian kita buang sampah seenaknya. Kita menyanyi-nyanyi pujian, tapi kemudian kita mengkritik orang seenaknya. Bukankah dengan demikian kita tidak memuliakan Tuhan? Maka memuliakan Tuhan itu adalah ketika kita memuliakan sesama, terlebih sesama dan seluruh ciptaan kita. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan itu? Yaitu kalau kita dikuasai roh. Memang perlu kita akui bahwa tidak semua sesama itu cocok dengan kita atau kita merasa nyaman dengan mereka. Tidak semua sesama. Ya, jangankan dengan umat di lingkungan atau di paroki, dengan di keluarga kita masing-masing pun kita seringkali merasa
saya tidak cocok dengan kakak saya tidak cocok dengan adik saya, atau dengan om, tante, dan sebagainya. Tetapi apakah dengan rasa tidak cocok ini, kita kemudian bisa mencaci maki mereka? Bukankah mereka juga ciptaan dari Tuhan? Bukankah kita juga harus memuliakan Tuhan? Kita bisa beralasan, ya tapi saya nggak cocok. Nah, disinilah tantangan kita, apakah kita sudah menerima roh yang mengajarkan pengampunan? Apakah kita sudah menerima roh yang mengajarkan sukacita? Apakah kita sudah menerima roh yang mengajarkan pertobatan untuk kita sendiri? Maka kalau kita menerima roh, kita akan memuliakan Tuhan. Roh itulah yang akan membantu kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sempitkan memuliakan Tuhan itu dengan berdoa, ngambil rosario atau novena atau apapun, atau hanya sekedar puji-pujian. Tetapi muliakan Tuhan itu adalah memuliakan sesama kita dan ciptaan. Sekarang mulai orang memikirkan tentang pelestarian alam. Banyak ciptaan yang rusak. Kita seringkali hanya mengeluh ada banjir, ada kekeringan, ada bencana, dan sebagainya. Tetapi apa kontribusi kita untuk melestarikan alam ciptaan? Kalau kita seenaknya membuang sampah, kita seenaknya mengotori sungai, dan sebagainya. Maka para saudara sekalian, dalam Injil ini kita diingatkan bahwa kita telah menerima roh. Roh yang datang setelah Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan kita sudah menerimanya saat kita dibaptis. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah roh itu mendorong kita untuk memuliakan Tuhan? Amin.